Kali ini kita bahas pinjaman online tanpa rekening bank yang tentunya sudah terpercaya dan resmi OJK. Kamu bisa dapat limit pinjaman sampai 65 juta, lalu mencairkannya nggak usah sekaligus, tapi secara bertahap. Aku pribadi sudah cobain sendiri di mana aku cairkan dalam 3 kali kesempatan, padahal pinjaman yang pertama dan pinjaman kedua itu belum lunas dan berjalan lancar tanpa ada halangan. Yang penting limitnya masih ada, kamu bisa cairkan. Dan per Juni 2024, aku udah dapat limit maksimal itu 65 juta. Tapi aku mau disclaimer dulu, kalau limit setinggi ini itu nggak instan. Awalnya aku cuma dapat limit 11 juta di tahun 2022, tapi karena bayarnya lancar sesuai dengan tempo, limit pinjamannya itu naik perlahan-lahan sampai di 2024 itu jadi 65 juta. Limit pinjaman tertinggi yang ditawarkan oleh aplikasi. Nama aplikasinya adalah EasyCash dan buat kamu yang tertarik, link downloadnya udah ada di deskripsi. Dan fitur pinjaman terbaik yang ditawarkan oleh aplikasi EasyCash dan tidak dimiliki oleh kompetitor dalam satu kalimat adalah pencairan pinjaman berkali-kali tanpa rekening bank. Jadi buat kamu yang tertarik, yuk stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Lalu buat kamu yang perlu informasi tentang pinjaman online terbaik yang udah terpercaya OJK, boleh klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat update dari channel Andre Tuan. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu EasyCash. EasyCash adalah perusahaan peer-to-peer lending yang menjadi jembatan antara orang yang punya kelebihan dana atau kita sebut dengan lender dan orang yang perlu dana dan kita sebut dengan borrower. Dan mereka berdua, lender serta borrower, itu dipertemukan di aplikasi EasyCash sehingga bisa melakukan peminjaman dan meminjamkan uang dengan lebih mudah. Aplikasi pinjol EasyCash ini dioperasikan oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi, cabang dari pusat mereka yang ada di Beijing, Cina. Walaupun begitu, aplikasi EasyCash sudah terdaftar resmi di OJK. Nomor registrasinya adalah KEP-48/D.05/2020 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2020. Selain itu, EasyCash juga mengantongi ISO 27001 tahun 2013, sebuah standar global untuk sistem manajemen keamanan informasi, dan kita bisa percaya bahwa EasyCash akan melindungi data konsumen dari ancaman cyber. Lalu di tahun 2024, bunga pinjaman online EasyCash itu telah turun dari sebelumnya 0,4% per hari jadi 0,2 sampai 0,3% per hari. Dan berdasarkan aturan OJK, EasyCash nantinya diharuskan untuk menurunkan bunga pinjaman jadi maksimal 0,1% per hari atau 3% per bulan. Jadi bunganya mirip-mirip dengan kartu kredit. Bahkan dibandingkan dengan pinjaman bank digital, bisa jadi EasyCash nanti lebih murah. Lalu per video ini dibuat, aplikasi EasyCash itu telah didownload lebih dari 10 juta kali dan dapat bintang 4,5 dari 1.750.000 ulasan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat itu cukup puas dengan aplikasi EasyCash dan produk pinjaman yang mereka tawarkan. Jadi buat kamu yang tertarik, link downloadnya udah ada di deskripsi. Lalu kalau kamu udah download dan pengen pinjam, aku akan tunjukkan demo cara mengambil pinjaman di aplikasi EasyCash. Ini adalah tampilan dari aplikasi EasyCash. Aku punya limit itu 65 juta dan sisa itu 62 juta. Dia terdiri atas limit permanen itu 60 juta dan limit sementara besarnya 5 juta. Kita bisa cek limit kita masing-masing dan aku mau tunjukkan kalau misalkan ada bukti kalau aku masih ada pinjaman jalan. Di sini di tagihan aku punya total 3.552.000 yang terdiri dari 2 bentuk pinjaman. 2 kali di pinjaman K dan 1 kali di pinjaman V. Jatuh temponya juga beda-beda, yang satu setiap tanggal 4 dan yang satu lagi setiap tanggal 10. Jadi jatuh tempo dari pinjaman yang berbeda itu juga akan berbeda. Beda dengan jenis FlexiCash yang bisa cairkan pinjaman berkali-kali dan jatuh tempo di tanggal yang sama. Nah, kamu lebih suka yang mana nih? Yang kayak EasyCash jatuh tempo beda-beda atau yang kayak jenis FlexiCash yang jatuh tempo di tanggal yang sama di pinjaman yang berbeda? Boleh komen di bawah ya. Dan sekarang aku akan tunjukkan tutorial caranya ambil pinjaman di aplikasi EasyCash. Kita klik beranda, lalu berikutnya kita bisa lihat bahwa aku bisa cairkan maksimal itu 60 juta dan minimal itu 600.000.
Periode pembayaran cicilan itu setiap 1 bulan dan periodenya ada 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Lalu buat beberapa user itu dapat diskon bunga jadi 0,2%, jadi ada potongan bunga 16.380.000. Dan kalau kita pengen lihat lebih detailnya, kita bisa klik jumlah diterima. Ini 60 juta, adminnya 0, dan aku pengen kasih tahu bahwa beberapa user ada admin 10%, jadi bisa jadi kalau kamu cairkan 60 juta, kamu terima bersih itu 54 juta. Tapi tenang aja, bunganya itu maksimal 0,3% per hari, termasuk admin dan bunga. Lalu berikutnya, di sini jadwal cicilan kita bisa cek bahwa dari cicilan pertama sampai cicilan terakhir, cicilan ke-9, itu sama 10.306.000. Dan kita bisa cek lagi untuk periode yang 6 bulan. Jumlah diterima itu full cair ke rekening 60 juta, dan kita bisa cek pokoknya 60 juta dan ada bunga 21.960.000 di tempo 6 bulan. Cicilannya 13.660.000. Jadi detailnya ini udah transparan banget, kita bisa cek dan recheck dulu sebelum kita putuskan untuk mencairkan pinjaman. Pinjaman 60 juta, tempo 3 bulan, itu full cair ke rekening dan kita terima tanpa ada admin. Pokok 60 juta, bunga 11 juta. Semakin pendek temponya, maka bunga juga semakin murah. Ya, udah jelas, karena bunganya dihitung per hari. Jadi semakin pendek, semakin murah, semakin panjang, semakin mahal. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dan cicilannya itu yang paling tinggi, 23.680.000. Dan kita bisa eksplorasi cicilan di pinjaman-pinjaman yang berbeda. Untuk pinjaman 40 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 6.871.000. Untuk pinjaman 40 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 9.106.000. Untuk pinjaman 40 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 15.786.000. Lalu untuk pinjaman 20 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 3.435.000. Pinjaman 20 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 4.553.000. Pinjaman 20 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 7.893.000. Untuk pinjaman 10 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 1.717.000. Tempo 6 bulan, cicilannya 2.276.000. Dan untuk tempo 3 bulan, cicilannya 3.946.000. Nah, aku udah hitungkan nih, aku udah rekapkan bunga pinjamannya untuk teman-teman sekalian di layar berikutnya. Kita bisa lihat bahwa untuk pinjaman 60 juta, 40 juta, 20 juta, dan 5 juta di tempo 9 bulan, bunganya setara 6,1%. Dan bunga ini rata, mau di tempo 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, 6,1%. Menurut kamu ini murah atau mahal? Boleh coba komen di bawah. Dan pada kesempatan ini aku akan cairkan sebagian dari limitku untuk membuktikan klaimku di awal. Pinjaman online yang bisa cair berkali-kali tanpa rekening bank. Oleh karena itu, kita akan pinjam sebesar 3 juta, lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih rekeningnya. Ada 4 bank yang direkomendasikan, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Dan kamu bisa cairkan ke GoPay jika tidak punya rekening bank. Nah, ini layar semua dari aplikasi EasyCash, tidak ada yang ku tambah-tambahin karena malas banget kan ngedit-ngedit kayak gini. Dan kita langsung aja pilih GoPay. Jadi pinjaman 3 juta, full cair ke rekening, cicilannya 1.184.000, cair ke GoPay dan kita klik pinjam lagi. Berikutnya disetujui dan menunggu tanda tangan kontrak. Kita bisa tanda tangan secara elektronik dan klik tanda tangan. Lalu pinjaman telah berhasil, uang sedang dalam pencairan, 3 juta akan ditransfer ke rekening GoPay dengan 4 digit terakhir aku blur, diharapkan cair dalam 10 menit. Video ini dibuat jam 14.17 dan di 14.16, wah atau kurang lebih sekitar 1 detik ya. Uangnya langsung masuk ke GoPay-ku di GoPay Top Up sebesar 3 juta teman-teman. Jadi ini cepet banget, instan masuk ke GoPay. Dan kita bisa cek juga untuk tagihannya. Dari tadi 3 juta, jadi sekarang totalnya 7.104.000.
Ada yang jatuh tempo di tanggal 25, di tanggal 4, dan di tanggal 10. Jadi pastikan untuk kamu cek aplikasi supaya tidak ada cicilan yang ketinggalan. Jadi dari pengalamanku ambil pinjaman di EasyCash, aku bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, EasyCash menawarkan limit pinjaman maksimal itu 65 juta. Dan limit pertama yang kudapatkan adalah 11 juta di tahun 2022. 2 tahun berselang, di tahun 2024, di bulan Juni, aku udah dapat limit maksimal 65 juta. Lalu kesimpulan yang kedua adalah tentang tempo pinjaman itu per 30 hari di 3, 6, atau 9 bulan. Dan kita harus bayar di tanggal yang sama dengan pencairan. Jadi bisa aja pinjaman pertama itu jatuh tempo di tanggal 5, pinjaman kedua jatuh tempo di tanggal 10, dan pinjaman ketiga jatuh tempo di tanggal 13. Jatuh temponya itu berbeda-beda. Jadi pastikan kamu cek aplikasi supaya tidak miss dengan tanggal jatuh tempo yang mengakibatkan kita telat dan gagal bayar. Karena kalau misalkan nama kita tercoreng, maka bisa jadi limit kita akan dikurangin oleh aplikasi EasyCash. Dan terkait dengan tempo pinjaman, ada satu kekurangan EasyCash yang pengen aku kasih tahu, yaitu tentang sistem pembayaran. Aku tadi udah tunjukkan kalau aku bayarnya per 30 hari, tapi ada beberapa orang yang skor kreditnya kurang dan dipaksa bayar per 15 hari. Jadi 1 bulan itu 2 kali. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah tentang pencairan pinjaman. Kalau bisa cairkan pinjaman EasyCash itu ke bank atau ke dompet GoPay. Dan di GoPay itu ada 2 pilihan akun. Yang pertama GoPay biasa, kamu bisa terima sampai dengan 2 juta. Dan yang kedua adalah GoPay Plus untuk terima dana pencairan pinjaman dari EasyCash sampai dengan 20 juta. Aku pribadi udah tunjukkan, tadi aku cairkan 3 juta dan aman masuk ke aplikasi EasyCash. Kemarin 3 juta, 3 juta, 3 juta, total udah 9 juta aku cairkan ke aplikasi EasyCash dan masuk lancar tanpa ada potongan. Dan terkait dengan potongan ini, aku juga mau kasih tahu bahwa ketika aku pinjam pertama kali di EasyCash ada potongan sebesar 10%, dan oleh karena itu mungkin di aplikasi kamu bisa aja ada potongan admin 10% di pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Lalu kalau misalkan kamu ada kendala ketika pakai aplikasi EasyCash, kamu bisa laporkan di kontak yang ada di layar. Bisa via telepon, email, live chat, dan kantor operasional. Aku pribadi pernah nggak bisa bayar di aplikasi EasyCash, dan mereka bantu dengan cukup bagus. SLA-nya sekitar 15-30 menit dan setelah itu masalahku selesai. Nah, kalau kamu pernah ada masalah ataupun kendala di aplikasi EasyCash, coba bagikan di komentar dan apakah CS mereka itu helpful atau tidak. Lalu sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih satu quote dari Ogdenas tentang hutang. Beliau bilang kalau hutang itu menyenangkan ketika kita bisa dapat hutang. Tapi jangan lupa, hutang itu punya jatuh tempo dan bisa jadi tidak menyenangkan kalau misalkan kita tidak bisa bayar. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!